Peran agama bagi kalangan ya milenial, terutama di kalangan putih abu-abu lah misalnya begitu. Siapa saja orang yang membutuhkan agama itu. Penting berbuat baik, tidak mengikrarkan agama atau mengikrarkan keagamaannya tapi tidak berbuat baik. Mana yang lebih penting menurut? Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa beragama itu merugikan? Nah, kalau dari segi nafsu kan seperti itu. Merugikan secara nafsu. Iya. Ya, tapi kan coba gini. Saya kemarin terpancing oleh pertanyaan, kenapa zina diharamkan? Nah, saya balik tanya, coba kalau diwajibkan, sanggup enggak? Sesaat lagi akan Anda saksikan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa tetap sehat lahir batin, jasmani rohani, sukses, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan ini saya tertarik untuk ngobrol tentang satu atau dua hal yang berkait kelindan dengan agama dan kebutuhan manusia terhadap agama. Betul. Oke, di sini ada banyak sekali teman-teman saya dan mungkin di luaran sana juga tentu ada teman-teman yang punya kapasitas atau punya kompetensi untuk berbicara tentang hal itu. Namun kita akan mulai di sini. Bagi teman-teman yang nanti ingin memberikan tanggapannya atau ingin menyanggahnya, ingin berdiskusi, silakan masukkan pendapat Anda di kolom komentar. Baik, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Pak Andri. Ini sebagai ustadz yang ngakunya adalah ahli nahwu. Ngakunya begitu? Atau Anda ahli apa lagi selain ahli nahwu? Ahli hadis. Ahli hadis. Oke, ahli ilmu hadis. Bagus. Ahli ilmu hadis. Ngakunya demikian. Orang kalau ngaku-ngaku kan bebas, ya kan? Ngaku kan bebas. Orang Musailamah al-kadzdzab. iya, orang Musailamah aja ngaku nabi kan? Ya, kalau masalah ngaku ya monggo. Ada kapan hari itu yang kalah tapi ngaku menang ya kan? Bisa-bisa kan? Bisa-bisa aja lah. Bisa-bisa aja. Atau misalnya kalah karena kalah terus ngaku dicurangin dan segala macam ya. Namanya ngaku itu kan sah-sah saja. Oke, ini ada orang yang ngakunya ahli ilmu hadis dan ahli nahwu, gitu kira-kira. Baik. Menurut Anda siapa saja orang yang membutuhkan agama itu? Semua orang tentunya. Semua orang. Semua orang. Oke, sekarang kita berbicara lebih spesifik. Bagaimana dengan kaum milenial, kaum muda, katakanlah di range usia 18 atau 15 sampai 30-an lah misalnya. Bagaimana? Apakah mereka butuh dengan agama itu dan kenapa kira-kira? Kalau menurut saya dewasa ini untuk anak-anak yang muda ya di rentang usia seperti itu justru harus lebih dekat, lebih mengetahui atau mereka harus mempunyai pengetahuan perihal agama dengan baik. Mengapa demikian? Karena di usia mereka itu tentu ya kalau Bung Roma mengatakan itu darah muda, darah remaja, berapi-api gitu ya. Nah, bagaimana yang berapi-api itu, yang bersemangat itu, yang membara itu, kemudian kalau dipagari, bukan dipagari ya, di apa ya? Dijalurkan, Dibentengi. Apa Pak? Di apa ya? Dengan agama. Pondasi. Dihiasi. Di Ditopang. Jadi begini nih. Rajut. Anak muda berapi-api, semangatnya menggebu, nafsunya besar, gitu kan ya. Itu kalau kita arahkan ke sesuatu yang positif kan akan menjadi karya yang sangat baik. Wih, betul sekali. Betul ya, akan menjadi karya yang sangat baik. Nah, ini yang dibutuhkan Bung Karno itu ini. 10 pemuda. Nah, namun tidak menutup kemungkinan justru semangat mereka yang seperti itu diarahkan pada hal-hal yang kurang baik gitu ya, kurang baik. Jadi peran agama ini sangat penting untuk mereka supaya apa? Mendorong semangat mereka yang menggebu, mendorong semangat mereka yang berapi-api untuk dijadikan sebuah karya, dijadikan sesuatu yang positif yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Menurut saya seperti itu. Luar biasa sekali. Emang nampak sekali ya keahlian beliau dalam bidang nggak tahu apa sih ngakunya sih tadi. Oke, baik. Sekarang Bro Musa. Yeah. Bro Musa, ini tanpa nabi dan kita tidak perlu mengucapkan alaihi salam ya. Bro Musa. Karena tanpa tongkat. Dan tidak juga bisa. Sebenarnya tongkat ada. Sebenarnya tongkat ada, cuman mungkin tidak sepanjang tongkat yang itu. Wow. Nah, baik untuk Bro Musa. Anda pernah muda? Oh, sekarang masih muda. Oh, sekarang masih. Kok bisa-bisanya? Oke, sekarang masih muda ya.
Apa pendapat Anda tentang agama dan perannya terhadap generasi milenial? Katakan, Anda kan generasi kolonial. Bisa dikatakan begitu juga. Milenial juga bisa, Oke, kolonial mungkin bisa, ya apa saja lah. Milenium bisa juga ya. Nah, Panji juga bisa. Oke, siap. Bagaimana pandangan Anda tentang peran agama bagi anak muda? Oke, baik. Positif negatifnya kalau misalnya memang ada. Silakan. Kalau menurut saya memang segmentasi agama ini harus bisa menyeluruh. Ya kadang kita berpikir agama Islam saja. Tapi sebenarnya kalau semua orang atau semua umat di dunia ini beragama saja, itu sebenarnya dunia akan aman-aman saja. Karena orang berpikir, orang ateis saja misalkan, orang ateis itu berpikir nggak perlu beragama, yang penting berbuat baik saja. Padahal ketika dia berbuat baik itu sebenarnya sudah ada aturan-aturannya di agama. Jadi berbuat baik itu sudah merupakan ajaran agama Ya, sebenarnya ya. itu dia itu tanpa mengakuinya dia tetap beragama. Setidaknya dalam tataran aplikatif gitu ya, walaupun dia tidak mengikrarkan demikian. Tapi sah nggak keberagaman orang kalau tidak mengakui? Ya, kalau menurut teman saya yang dulunya mengakui bahwa dia adalah ahli akidah dan ahli tauhid, Boleh di zamannya- disebutkan namanya? Kalau nggak salah namanya itu IR Yuki, nggak tahu itu insinyur apa itu. Oke. Pernah dengar nama IR Yuki? Kayaknya lahir 1913 itu. Oh ya. Kayaknya kalau dilihat dari fotonya itu dia bisa di bawahnya itu ditulis 1812 sampai 1717, malah muter ke belakang. Yuki itu laki-laki apa perempuan? Oh iya. Yang saya tahu Yuki itu kato belakangnya, orangnya cantik. Ada juga pemain bulu tangkis orang Jepang namanya Yuki Fukushima. Oh, iya. Itu juga cewek cantik. Kalau yang ini Yuki Katok. Atau Jadi Yuki sebenarnya Anda itu cewek apa cowok? Kok malah. Oke, kembali ke masalah tadi. Jadi bagaimana? Maaf. Gimana kata Ibnu Ruslan? Jadi kalau menurut tatanan bahasa lughah atau bahasa sorof, ini orang kadang tidak mentasrif dirinya sendiri. Jadi sebenarnya orang itu harus mentasrif dirinya sendiri. Dari mulai dia itu membutuhkan masa lalunya, atau kata Bung Karno itu adalah jas merah. Jadi jangan lupakan sejarah. Ini memang penting. Ini sama dengan konsep dari fi'il madi dulu. Setelah fi'il madi lari ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari nanti kan orang itu mengerjakan sesuatu ini untuk mencapai apa yang ada di masa depan dia. Jadi dari zaman hal sampai ke zaman mustaqbal. Kemudian nanti kata kerjanya juga atau kata dasar pondasi dasarnya juga harus tetap, ya, masdarnya harus dengan kukuh sekali. Baru nanti dia sebagai pelaku cari objeknya dengan isi maf'ul, bisa memerintah fi'il amar. Fi'il amar itu dia bisa mengajak orang-orang untuk melakukan hal-hal yang Amar baik, ma'ruf. amar dan akhirnya nanti ke fi'il nahi, yaitu nahi mungkar. Tempatnya di isim zaman dan waktunya di isim zaman dan isim makan juga harus tentu. Nanti kita buat alatnya dengan isim makan. Jadi kalau sudah ditasrif diri sendiri, diri pribadi kalau sudah ditasrif, ini tidak akan ada masalah, cenderung akan dapat solusinya. Terus orang yang contoh sekarang bahaya laten orang-orang ustadz-ustadz baru yang tidak mau mengakui ulama-ulama terdahulu dalam keilmiahannya, itu juga dia melupakan fi'il madinya menurut saya lah gitu. Jadi kalau hemat saya, untuk mau ngomong apa saya tadi lupa ya. Yang jelas kalau kita sudah mentasrif diri sendiri, karena saya itu ya kalau mengakui kan boleh ya. Saya itu selama ini dianggap al-alim al-alamah fi ilmi sorfi. Jadi kalau sorof saya cukup khatam sekali. Jadi bisa diaplikasikan dengan diri sendiri. Baik, ini kembali ke pertanyaan tadi, Om. Oke, ngomong-ngomong soal sorof ya. Jadi memang begini pemirsa, Pak Musa ini atau Bro Musa ini kita sering menganggaplah, setidaknya kalau tidak ada lagi yang mengakui beliau kecuali kita ya, sebagai alim al-alama, al-alim al-alama al-fadil al-mutanajis, sebagai ahli sorof, sehingga kadang-kadang saya tuh kalau ketemu beliau bukan pengen assalamualaikum, tapi pengen nasro yang suruh nasro. Jadi ngelihat pengen nasrif langsung. Kalau ketemu Pak Musa, ketemu Bro Musa itu pengennya langsung nasrif. Tadi pertanyaan saya, apakah orang beragama itu perlu mengikrarkan diri? Perlu mengikrarkan diri atau cukup hanya dengan berperilaku dengan perilaku yang selaras dan sejalan dengan ajaran-ajaran agama, maka dia sudah dianggap beragama? Nah, ya kalau memandang dari sisi agama itu sendiri, dia harus mengakui dulu, baru dia bisa dikatakan dia beragama.
Karena agama tanpa pengakuan dia itu ya belum bisa dikategorikan minimal fit dunya lah ya. Jadi hukum-hukum agama yang dia misalkan selaras dengan agama itu misalkan belum bisa diakui oleh kebanyakan orang atau orang di sekitarnya. Nggak tahu kalau urusan dengan akhirat kan bukan urusan kita sendiri. Kalau secara zahir untuk bisa diakui sebagai orang yang beragama ya harus mengakui. Tapi kadang orang kalau sudah berbuat baik tidak pernah akan ditanya agamanya apa kan. Jadi kalau urusan mengakui agama memang penting untuk menasbihkan dirinya sendiri. Deklarasi itu penting ya. Tapi berbuat baik lebih penting lagi. Jadi buat apa beragama kalau nantinya tidak berbuat baik kan sama-sama. Oke, baik. Jadi mana yang lebih penting? Berbuat baik, tidak mengikrarkan agama atau mengikrarkan keagamaannya misalnya dengan bersyahadat ya sebagai seorang muslim. Bersyahadat. Tapi tidak berbuat baik. Mana yang lebih penting menurut Anda kira-kira? Menurut ajaran akidahnya, menurut akidah, misalkan saya kan muslim ya. Ya ikrar lebih penting daripada untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Oke. Jadi baru ikrar dulu nanti akan melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau sudah ditopang dengan ikrarnya sendiri, dia akan terus diikuti oleh ajaran-ajaran agamanya minimal. Misalkan saya sudah mengakui bahwa saya adalah muslim. Nah, setelah kita mengakui muslim, berarti kan apa-apa yang berhubungan dengan kemusliman itu sendiri dia pelajari dan dia aplikasikan. Jadi mestinya setelah berikrar ada konsekuensi dari pengikraran itu. Anda jangan cuma berhenti di syahadat, tapi Anda harus melakukan kebaikan. Jangan berhenti dari pengakuan sebagai seorang mukmin, tapi lakukan amil sholihatnya. Saya kira begitu ya. Baik, sekarang ke Ceng Mumu. Menurut Akang sendiri, Akang pernah menggunakan seragam putih abu-abu ya? Pernah. Oke, baik. Alhamdulillah di sekolah negeri. Oh, di sekolah negeri. Wah, bagus ini. Oke. Produk negeri. Produk apa yang Akang rasakan mengenai peran agama bagi kalangan ya milenial, terutama di kalangan putih abu-abu lah misalnya begitu. Betul. Kehidupan di yang saya rasakan beda dengan di pesantren. Kalau di pesantren hayatul fatah bil ilmi wa tuqa itu bener. Gitu. Tapi kalau di luaran sana yang saya rasakan dulu sebelum masa di bawah 2003 lah. Sebelum negara api menyerang ya. Sebelum negara api. Nah itu justru kehidupan agama tuh ketika kita bicara aja tentang agama itu kayak apa sih? Gitu. Nah, kayak apa sih? Nah karena apalagi sekarang kan di zaman gadget itu hayatul fatah bil gadget gitu sekarang. Wal kuota, bil game, wal medsos. Nah itu kehidupannya justru seputar berkutat di situ ya. Berkutat di situ. Berkutat di situ. Jadi seakan-akan agama itu mau cari apa sih? Tinggal klik, tinggal ketik, tinggal. Nah justru ini yang perlu kita masuk gitu. Terutama pendekatan terhadap orang tua. Oke. Jangan sampai dikasih pisau kepada anak kecil yang tidak tahu cara menggunakannya. Yang justru akan berbahaya gitu untuk dirinya. Seperti itu kalau pengalaman saya dulu waktu di dan merasa kebanyakan ruginya. Ruginya ketika orang lain bisa cipika-cipiki dengan teman-teman, nah saya nggak bisa karena saya tahu haram. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa beragama itu merugikan? Nah kalau dari segi nafsu kan seperti itu. Merugikan secara nafsu. Iya. Ya, merugikan tapi nafsu, kan coba gini, saya kemarin terpancing oleh pertanyaan, kenapa zina diharamkan? Nah, saya balik tanya, coba kalau diwajibkan, sanggup enggak? Ibu-ibu, oh iya ya. Tapi begini kan kadang-kadang kalau diwajibkan atau kalau setidaknya dibolehkan lah ya, kan dihalalkan. Kalau halal nanti orientasinya dimakan gitu ya. Kalau dibolehkan misalnya, kalau misalnya zina udah dibolehkan, nanti katanya kalau sudah jadi mubah jadi gak enak kan katanya. Ya mungkin seperti itu. Karena semakin ketat peraturan itu semakin enak untuk dilakukan. Itu betul saya. Setuju saya. Karena ya itu nikmatnya surga itu ya seperti itu mungkin gitu. Oh iya. Oke. Jadi sepertinya dulu Akang juga pernah bangor gitu ya ketika di Bangor sekali. Cuman ya bangor tidak kesampaian, bager juga tidak kesampaian. Layang mutu layah ya. Betul. Gak mutu menghabiskan biaya. Tanggung. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tanggung. Tapi ya sebangor-bangornya beliau itu tetap aja jadi orang yang luar biasa, walaupun terkadang juga biasa di luar. Nah, di era gadget tadi menarik sekali memang bahwa generasi muda saat ini rasa-rasanya kok gadget itu seperti, mohon maaf ya, seperti kelamin. Betul. Yang betul-betul tidak boleh lepas. Bahkan ketika bangun tidur
nampaknya tidak sedikit di antara kita yang kemudian bukan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur misalnya. Seperti Bro Yuk yang barusan saja helai gitu kan. Anda mungkin bagian pertanyaan. Ya, selain pertanyaan. Nah, namun yang kita sering kali lirik atau lihat setelah kita melek pertama dari pasca tidur kita, baik itu tidur panjang ataupun tidur pendek, itu ya gadget biasanya. Betul. Handphone. Bahkan sering kali kita itu adalah merasa susah, merasa gak enak, gak nyaman kalau kuota sudah tipis, apalagi dompet misalnya lagi tipis juga, kuotanya nipis, dompetnya tipis. Kalau pas dompetnya tebel kan enak, tinggal beli lagi aja. Sementara di sisi lain kita tidak begitu susah, tidak begitu galau misalnya ketika ada beberapa kajian ilmu yang dulu pernah kita pelajari, belum kita murojaah, belum kita belum kita buka-buka lagi, ada tumpukan buku yang belum kita baca, kita biasa aja. Sementara kalau ada kuota yang sudah menipis, kita rasanya galau begitu segala macam. Sampai kadang-kadang ada ya, saya nggak sebut namanya, ada orang yang saya nggak sebut namanya sekarang, di belakang saya sebut. Itu kalau sudah menipis kuotanya itu update status. Jadi dia berharap ada orang yang mengirimkan. Itu saya tahu. Ada orang yang sodako. Saya tahu itu. Oh siapa? Tapi nggak usah disebut. Oh iya. Hukumnya gimana sih sebenarnya kalau yang Wah, itu ya hukumnya ya pika sebelen. Pika sebelen. Nah, bagaimana Akang menyikapi fenomena keberagamaan kaum milenial dan hubungannya dengan gadget atau ya handphone lah katakan? Justru kita harus memanfaatkan, karena lebih daripada bukan sekedar kelamin tadi, justru kebutuhan pokok. Lebih baik meninggalkan makan, meninggalkan apapun daripada tidak pegang. Coba lihat anak muda sekarang, anak-anak remaja. Nah, justru ketika itu selalu ada, nah kenapa kita nggak masuk di situ? Kalau kita nggak bisa menyapa, kita nggak bisa Noel gitu nya. Nah, kenapa kita nggak lewat perangkat itu? Nah, justru kita bisa masuk ke situ. Kalau kita nggak bisa ngetuk pintu karena ada ibu bapaknya yang galak, nah coba ke gadis, ke remaja itu kita masuk ke jalur itu. Itu jalurnya terbuka luas. Jadi sebenarnya itu juga bisa jadi perangkat. Jadi mungkin kalau saya ibaratkan ibarat dua sisi mata pedang ya, bisa positif bisa negatif tergantung siapa yang menggunakan. Kalau orang yang punya dan sudah berjiwa agamis misalnya, tentu dia akan menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif, guna meraih pahala juga ya, bersilaturahmi, menyapa, mengingatkan, memberikan informasi yang benar, bukan hoax, atau sebaliknya menetralisir hoax. Itu juga ibadah, kira-kira begitu ya mungkin kan. Jadi di beragama juga sekarang itu ada sedikit penurunan. Kalau dulu kita dengan takzimnya total, dengan taatnya total kepada guru kita, nah sekarang itu justru seolah-olah ada perbandingan. Itu ketika kita punya guru yang nyata, yang jelas sanadnya, kemudian kita mendengar lagi yang lebih logis, yang lebih enak dipandang, yang lebih masuk ke dalam otak kita, justru itu ada sebuah kajian yang harusnya, kenapa yang hoax, yang propaganda itu lebih masuk. Ya karena mungkin berhubungan tadi dengan gairah remaja gitu. Gairah remaja. Lagi pula mungkin begini ya kan dalam ilmu psikologi itu kan repetisi itu bisa menjadi value. Betul. Kalau sering diulang-ulang, itu akan menjadi suatu belief system, akan menjadi sebuah keyakinan atau value, nilai bagi dirinya sendiri. Mungkin kalau sama gurunya yang bersanad tadi jarang ketemu, sementara sama informasi yang disampaikan melalui gadget itu kan sering diulang-ulang terus. Sehingga bisa jadi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya itu justru yang dia buka di gadget, yang belum tentu itu benar. Dan akan menjadi kebenaran pada akhirnya. Oke, baik, kalau begitu ini pertanyaan menarik. Ini juga sekaligus pembahasan menarik bagi para generasi milenial ya, atau para orang-orang yang ingin berniat untuk hijrah misalnya, katakanlah begitu. Sekarang kan musimnya bahasanya hijrah. Kembali ke sunnah, kembali ke Al-Quran, yang tersesat. Iya. Padahal kita nggak kemana-mana. Kalau saya sih emang nggak pernah kembali ya, dan emang nggak pernah berangkat gitu kan, di sini aja. Nah, adakah tips untuk bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan informasi? Karena begini, informasi yang diberikan oleh medsos itu kan kita tidak punya detektor tentang kebenaran atau kekurang akuratannya. Apakah ini benar atau sebaliknya? Itu adakah tips bagaimana caranya agar kita menyerap informasi itu tidak yang hoax, tidak yang kadzib, katakan begitu?
Berkaitan dengan hal itu, di dunia YouTube itu sekian juta per detik di-upload video. Nah, justru kita ini tertantang untuk ikut andil masuk di sana. Kalau tidak bisa menguasai, minimal kita ikut mewarnai. Walaupun satu titik misalkan, satu video, 2 video yang benar-benar kita yakini benar, nah kita coba masukkan di situ. Makanya kepada teman-teman, mari kita share video-video yang memang kita yakini itu bisa membawa kemaslahatan, bukan propaganda yang berkepentingan politik dan sebagainya. Nah, tipsnya dengan cara ya kita ikut terus belajar, setidaknya ya mau tidak mau, karena ini memang zamannya sudah seperti ini. Jadi dari sekian juta ya harus perbanyak video kita atau konten kita yang untuk sebagai penyeimbang. Kalau misalkan di situ jelek semua, nah nggak ada yang baiknya. Nah kenapa yang baik itu nggak masuk? Di TikTok, di snack video itu kan keren semua tuh, di skip tuh, nol semua. Di skip. Apa Di betul? swipe. Ada ini ya, ada fenomena yang faktual sebenarnya di era medsos itu. Kalau kita misalnya menyaksikan ada karya atau ada ungkapan, ada ilmu yang di-share oleh tokoh-tokoh tertentu yang kompatibel, yang kompeten, itu kan tidak jarang kadang-kadang komentar netizen tuh, wah masya Allah sadis-sadis gitu kan. Kita aja nggak bisa jamin loh ini teman-teman bakal komentarnya bagus-bagus, tapi kita bisa menyiapkan mental untuk soal itu. Nah, padahal bisa jadi yang di-share itu adalah kebenaran. Betul. Yang di-share itu adalah ilmu. Sebaliknya, ketika yang di-share itu ya yang memanjakan mata gitu kan. Ketika yang di-share itu adalah yang ya mohon maaf yang berpotensi negatif misalnya, baik secara kebiasaan jadi edik terhadap hal-hal yang seperti itu, ataupun berpotensi juga untuk memberikan propaganda yang negatif sehingga akhirnya orang-orang terprovokasi. Itu malah kadang-kadang mendapatkan mendapatkan apresiasi dari netizen dengan apresiasi yang baik. Ini kan masalah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyortir itu, terus berkomentar yang bijak, karena ada dalam ajaran agama itu kan pilihannya cuma 2, berkata yang baik atau diam. Betul. Tidak ada pilihan yang ketiga, nggak ada berkata yang baik atau diam atau komentar aja seenaknya, nggak ada kan? Hadisnya nggak ada begitu. Value komentar gitu apa? Bagaimana Pak Sorofnya itu bagaimana? Ya, pakai lamul amri, falyatakallam bisyarr saja, nggak ada kan pilihan itu, tidak ada pilihan. Pilihan cuma 2, berbicara yang baik atau nggak usah ngomong. Kalau nggak bisa berbicara yang baik ya usah berkomentar. Kira begitu mungkin. Betul. Baik, sekarang ke Pak Yuki, ini ahli akidah. akhirnya Keimanan. dia mengistilahkan keimanannya itu tinggi sekali, nggak pernah berkurang. Oke, jadi ada kita di kalangan orang pesantren itu sangat familiar sekali dengan ungkapan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Semakin bertambah ketaatan, semakin bertambah keimanan. Semakin bertambah kemaksiatan, berkurang keimanan. Tapi beliau ini konon katanya orang yang imannya yazid wa yazid. Bertambah dan bertambah, Bertumbuk dan tidak bertumbuk ada gitu. berkurangnya. Oke, baik, dari sisi akidah atau dari sisi keimanan, Anda ingin berbicara apa atau Anda ingin berpesan apa kepada para generasi milenial yang ya saya kira keimanan itu kan lintas zaman ya, di era apapun, di era siapapun penting ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, menurut saya, sepengetahuan saya tanpa menggurui siapapun, ini berdasarkan apa yang saya temukan atau yang saya pelajari. Ini salah satu hal yang sangat fundamental sekali dalam kehidupan siapapun, terutama ini bagi anak muda yang hendak memasuki area mukallaf. Anda sudah mukallaf? Alhamdulillah. Sudah disunat? Atau masih basah barangkali? Nah, Sering ngompol. makanya di fikih-fikih klasik itu kan anak kecil itu di usia 7 tahun memang sudah harus dibiasakan melakukan ibadah sholat, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya, kemudian nanti masuk ke fase usia 10 tahun itu kan harus agak keras. Itu tujuannya apa? Agar nanti pas mukallaf itu dia sudah siap dengan hal-hal yang akan diwajibkan nanti setelah mukallaf, seperti itu. Nah, makanya bagi anak muda ini memang sangat penting sekali berhubung dalam ilmu kalam itu kewajiban pertama itu kan harus mengenal Tuhannya sebelum mengetahui hal-hal yang lain, seperti itu. Nah, makanya
dari usia 7 tahun kemudian 10 tahun agak keras, nanti ketika memasuki dia itu sudah mukallaf, maka dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Terlebih juga saya itu terjun juga ke ke kaum milenial. Nggak pakai payung terjun. Ya, Iya ya. langsung terjun. Terjun bebas. Iya. Tapi makanya Anda bingkang. Kalau terjun bebas. Iya. Kalau skip ini, kalau skip bahaya nih. Iya. Oh nggak usah. Ini malah jadi daya tarik. Iya. Oh, iya, bagus. Gimana. Nah justru banyak anak-anak. Jadi saya itu sebelum menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada anak-anak, terlebih dahulu saya sentuh hatinya. Betul. Tapi gak perlu dibuka bajunya, saya langsung ketemu. Jadi anak-anak itu sebenarnya sangat membutuhkan figur-figur yang membuat dirinya senang. Di kalangan masyarakat itu kenapa sih anak-anak lebih cenderung ke gadgetnya daripada berani curhat kepada orang tuanya? Karena anak-anak lebih nyaman curhat dengan gadgetnya daripada curhat dengan orang tuanya. Nah makanya nggak pernah diomelin sama gadget. Iya, nggak pernah diomelin sama gadget. Nah ketika saya menyentuh hati anak-anak, nah maka anak-anak sudah siap mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kemudian di sana baru dimasuki pengetahuan tentang dibuka dulu ya. Iya. Jadi kesiapan dulu untuk menerima, betul. Kalau dalam ilmu tasawuf ada konsep takhalli baru tahalli. Betul. Jadi dikosongkan dulu si gelasnya untuk kemudian diisi oleh air yang bersih gitu ya, atau diisi oleh susu atau apapun lah. Jadi kalau selama tempatnya itu bejananya atau wadahnya masih penuh oleh hal-hal yang lain, akan susah dimasuki. Maka dibersihkan dulu baru kemudian dimasuki. Setelah takhalli baru tajalli, mungkin baru tahalli. Kira-kira begitu ya mungkin. Nah, di segmen berikutnya kita akan tanya-tanya ke Bro Yuki, IR Bro Yuki. Bagaimana cara untuk menyentuh hati itu? Ya betul. Kan menarik sekali ya, menarik, kan? caranya. Saya kira juga untuk orang-orang terutama seperti saya tuh yang perlu untuk banyak diedukasi bagaimana persoalan sentuh menyentuh ya. Dan tauhid itu kan sakral gitu, menyeramkan, tapi kok bisa asik begini. menyenangkan Asik, itu. gitu. Tinggal nanti kita tanya ke murid-murid Bro Yuki ini, apakah keimanan mereka semakin bertambah setelah disentuh hatinya, atau ada yang bertambah tapi selain iman. Baik, terima kasih banyak Bro Yuki atas pandangannya yang sangat-sangat sofistik sekali, sangat-sangat luar biasa sekali. Anggaplah begitu, walaupun ya kan begitu amat sih, begitu amat. Sebenarnya biasa aja sih, cuman ya kita anggap luar biasa gitu. Dan kita luar biasa kan. Kita luar biasa kan. Nah, sekarang saya akan bergeser ke Bro Hasan. Bro Hasan, ini yang punya lakop atau punya julukan Al-Nogi. Bro Hasan, sebagai praktisi ya, Anda kan praktisi di lapangan, langsung bersentuhan, langsung berinteraksi baik secara verbal ataupun non verbal juga ya kali ya dengan para generasi muda, karena perlu diketahui bersama bahwa Bro Hasan ini sekarang ini adalah salah satu pengurus yang sebetulnya dia sendiri juga kurus, tapi kenapa kok mau jadi pengurus gitu kan? Kenapa ya? Gemuk ya penggemuk. Iya. Tapi ya mungkin sebagai contoh, karena dia sendiri pengurus ya dia juga kurus gitu. Kesuksesan seorang pengurus itu ya kurus ya. Sebagai pengurus di salah satu instansi di asrama gitu kan, pasti langsung bersinggungan, langsung bersentuhan dengan generasi milenial. Nah, apa yang Bro Hasan rasakan dan apa yang Bro Hasan saksikan, apa yang Bro Hasan lihat tentang fenomena generasi muda berhubungan atau berkaitan dengan masalah aktivitas keberagamaannya? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk saya selaku orang yang berinteraksi langsung dengan anak-anak ya di pesantren, itu usianya minimal umur 12 tahun sampai umur 20 tahun 22. Gitu. SMP SMA gitu. SMP SMA sama ada yang kuliah itu di pesantren. Pesantren ini diibaratkan sebagai bengkel atau rumah sakit lah. Ya. Jadi orang-orang yang sakit datang ke rumah sakit itu pasti ingin sembuh. Gitu. Jadi nggak ada ya orang yang datang ke rumah sakit
ingin tambah sakit. Oke, baik. Nah, jadi intinya karena Anda kan sering bersinggungan langsung berinteraksi, seberapa penting peran agama bagi kehidupan anak-anak remaja itu sih? Seberapa penting? Sepenting apa? Terus kalau nggak penting ya berarti nggak penting gitu. Sangat penting. Nggak penting. Bagai mobil tak bermesin. Bagaimana? Nah, pokoknya penting banget lah ya. Penting Ya, banget. Penting banget. So ya kalau nggak ada agama mungkin tidak ada navigator ya. Hidup mau ngapain sih? Kita misalnya memperbanyak harta, habis itu mau ngapain sih? Umur kita di dunia kan nggak lama, mati kelar gitu kan, nggak lu bawa harta lu gitu. Jadi tapi kalau ada agama mungkin jelas arahnya kemana. Setelah mati ya kita menjalani kehidupan yang abadi gitu kan. Terutama bagi kita yang mempercayai adanya akhirat kan, seperti itu. Dan syarat mempercayai akhirat ya harus orang beragama dulu, kira-kira begitu. Baik, kawan-kawan sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat yang saya cintai, terutama yang layak untuk dicintai, sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah obrolan santai kita, obrolan santuy kita pada kesempatan kali ini selesai. Kita lanjut di segmen berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Tunggu saja, kita nanti ulik tema-tema menarik dari setiap fenomena atau setiap kejadian atau setiap apapun lah yang misalnya layak untuk kita angkat menjadi tema pembicaraan kita. Ya, kita ngobrol santai saja lah, semoga ada manfaatnya. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga Anda sehat selalu, lahir batin, jasmani rohani, sukses dunia dan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menyisakan rindu walaupun berat. Akan kembali lagi ke channel.